Hey halo, selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Salam literasi digital, ketemu lagi dengan Pak Agus di pembelajaran TIK hari ini. Anak-anak, kita sudah pernah membahas tentang topik yang ini ya. Topik yaitu kita membuat ketik koran dengan pengaturan page setup. Namun waktu itu Pak Agus menggunakan laptop, dan hari ini Pak Agus akan mencoba menampilkan bagaimana kalau kita mengaturnya menggunakan smartphone dengan WPS Office sebagai pengolah katanya. Oke, kita akan buka dulu softwarenya, aplikasinya. Ini sudah Pak Agus buka di tempat Pak Agus menggunakan WPS. Kemudian nanti sudah terbuka seperti ini. Masih ingat ya, kita tekan yang plus, terus kita buka yang dokumen. Nah, nanti kita pilih yang kosong. Oke. Kemudian kalau dia sudah terbuka, yang pertama kali Pak Agus akan mencoba menampilkan bagaimana cara kita mengatur papernya. Nah, masih ingat namanya orientasi seperti itu. Kemudian ukuran kertas, ada yang kuarto, ada yang folio. Nah, kalau di WPS itu kita mencobanya mengeditnya di bagian yang ini. Kita cek dulu biar satu-satu ya. Ini bagian home. Ini yang biasa untuk pengetikan, ada banyak, ada bold, italic, itu ada warna, ada perataan, kemudian ada juga kolom. Nah, nanti kolom ini yang kita gunakan untuk membuat korannya. Kemudian di berkas itu nanti untuk menyimpan ya. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Nah, di sini ada menggabungkan halaman atau dokumen gitu ya. Kemudian kita masuk ke sisipkan. Nah, sisipkan ini ada gambar. Kemudian di sini juga ada menyisipkan halaman dengan orientasi tertentu. Nah, ini ada halaman kosong dengan orientasi potret, ada halaman kosong dengan landscape. Berarti kita bisa mengatur. Cuma nanti yang kita pakai bukan ini. Kalau kita pakai ini berarti nanti halaman kita bertambah. Kemudian potret atau landscape tergantung kita pilih yang mana. Jadi bukan yang ini ya, anak. Kalian geser lagi. Terus di sini ada bagian lihat. Nah, dilihat ini sebenarnya untuk pengaturan halaman ada di sini. Kita buka di bagian pengesetan halaman. Ini anak-anak. Jadi kalau pada saat kalian membuka WPS Office di smartphone, ukuran halaman yang pertama kali muncul itu menggunakan letter. Letter ukurannya berapa? Kita lihat. Nah, kalian masih ingat kuarto? Kuarto ukurannya itu 21 kali 29,7. Nah, kalau ini terbalik. Ini 21 kali 27. Berarti letter dengan kuarto 29. Untuk kalau kalian lihat ini kan potret modelnya. Kita sebut saja tingginya ya. Jadi tingginya letter itu lebih pendek daripada tingginya kuarto. Nah, kuarto di sini ada. Kuarto itu dia pakai ukuran A4. Nah, kita pilih A4 coba. Nah, ini dia, nak. Jadi kuarto itu 29,7. Nah, maka kadang-kadang pas kalian ngeprint kok masih ada sisa di bawah. Ternyata secara otomatis saat WPS dibuka yang dipakai adalah ukuran letter. Nah, padahal ukuran letter lebih pendek. Nah, sekarang kalian sudah paham. Berarti kalian bisa mengatur ukuran kertas terlebih dahulu, atau sebelum kalian cetak, kalian sesuaikan dulu dengan kertas yang ada di printer kalian. Apakah kertasnya kuarto atau kertasnya folio. Kalau letter kita jarang pakai, anak-anak. Di Indonesia jarang sekali. Kemudian kalian bisa amati juga di sini. Ini ada orientasi, ini ada potret, kemudian ada juga landscape. Nah, disinilah kita mengatur orientasinya. Maka ini tadi yang orientasi yang muncul ini adalah orientasi potret. Sekarang kita bisa rubah menjadi orientasi landscape. Seperti ini. Oke anak-anak,
Jadi di WPS Office pun kita bisa mengatur. Kemudian untuk margin atau batas area ketik, ini agak lucu di sini. Kita ngaturnya tidak pakai angka, tapi kita bisa geser tarik seperti ini anak-anak. Jadi ini batas atas 1,8, 1,2 gitu ya. Batas bawah 1 cm. Jadi dia mengaturnya seperti ini. Ya memang smartphone banget, lebih ke layar sentuh ya. Nah ini 0,1. Nah ini 1,1 cm. Nah jadi untuk batas area ketik itu diaturnya seperti ini. Ini Pak Agus coba mengatur batas area ketiknya gitu ya, agak mepet ya, biar nanti kalau kita ngetik agak panjang juga tetap jadi koran yang bisa memuat semua ketikan di dalam satu halaman. Oke. Nah, ini sudah jadi pengaturan kertas dan orientasi kita. Oke. Maka ketikan paper kita jadinya seperti ini. Kelihatan enggak ya? Nah, ini dia modelnya menjadi landscape. Gitu anak-anak. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan ketikan. Nah, masukkan ketikan kan dulu Pak Agus ajarkan melalui browsing. Nah, kalian bisa aja browsing. Sekarang coba kita browsing ya. Nah, kita cari artikelnya. Misalnya artikelnya kita cari, kalau kemarin tuh kesehatan ya. Kita cari kesehatan, coba hidup sehat gitu ya. Oke, kita coba ini hidup sehat di masa pandemi. Nah, ini pentingnya menjaga pola hidup sehat selama masa pandemi dari Dinas Kesehatan. Kita coba saja. Kita akan ambil artikelnya ya, dengan cara kita akan copy paste aja. Nah, anak-anak custom sudah paham untuk copy paste, tapi copy paste ini Pak Agus amati kadang-kadang anak-anak juga gunakan di dalam menjawab soal. Itu sangat-sangat tidak diperkenankan karena sama dengan nyontek. Ya, Pak Agus temukan ketika memberikan soal yang panjang. Kadang-kadang anak-anak menjawabnya kok polanya sama. Ada 5 orang anak jawabannya persis. Dan persisnya itu sepertinya kalimatnya bukan kalimat anak-anak. Akhirnya ketahuan nih, ini berarti copy paste. Copy paste dari mana? Copy paste dari browsing. Wah, tuh jangan sampai terjadi lagi ya. Sudah disampaikan juga oleh guru yang lain, maka anak-anak tolong perhatikan. Copy paste itu kita butuhkan jika memang tidak untuk menjawab, tapi memang kita butuh artikel itu sebagai pendukung. Dan biasanya untuk hak cipta kita harus tetap menuliskan sumbernya sehingga nanti benar caranya kita bekerja benar. Kalau kita tidak menyantumkan sumber, itu nanti kita dianggap mencuri menggunakan tanpa izin. Oke. Sampai di sini saja mungkin ya. Seperti ini saja dulu ya. Ini kita akan salin. Pak Agus tadi tidak salin di bagian judul, nanti saja. Jadi Pak Agus pakai ini Pak Agus buka begini dan kalian kayaknya sudah paham banget caranya. Oke, ini kita paste. Tapi sini karena nanti akan ada judul, ini Pak Agus enter dulu 1 kali, kemudian Pak Agus paste. Tempel, kalau punya bagus seperti tempel ya, seperti ini anak-anak. Jadi ini sudah terbagi tapi kelihatannya jelek sekali. Copy paste itu seperti ini, dia tidak selalu sesuai dengan yang kita pikirkan. Kita harus edit dulu, harus mengedit hal-hal tertentu. Oke, Pak Agus kembali lagi ke artikel yang tadi karena Pak Agus masih kurang, ada yang belum Pak Agus copy paste. Oke, dia terbuka lagi. Ini Pak Agus ambil di judulnya yang belum tadi.
Kenapa Pak Agus buat begitu? Supaya nanti mudah, karena kalau Pak Agus copy semuanya takutnya gambarnya ikut. Jadi Pak Agus membuat terpisah gambarnya dengan ketikan di atas, sehingga Pak Agus mengcopy terpisah antara judul dan ketikan. Oke, ini Pak Agus akan paste di atas karena dia judul ya, tempel ya, seperti itu. Terus sekarang tinggal kita mengatur, mengatur supaya nanti bisa benar, bisa rapi dan benar. Ini seperti pokok bahasan, maka ini juga harus diatur. Oke, kita tinggal ini jadi satu dengan yang di atas. Jadi ini harus kita di bawah aja. Oke, kita naikkan ini judul lagi nih, pokok. Ini kita naikkan. Jadi seperti itu ya. Habis kalian copy paste, terus kalian edit. Cara kerja imun tubuh memiliki 3 fungsi. Wah, hebat. Nah, ini kalian lihat anak-anak, ini sudah berapa halaman? Masih 1 halaman ya. Ini sudah mulai jadi 2 halaman kan? Nah, ini dia nih. Tapi ini kan belum kita buat koran anak-anak. Nanti kalau kita buat koran kita bisa lihat. Oke, ini Pak Agus tampilkan secara besar. Takutnya utuh semua halaman. Seperti ini. Wah, ternyata panjang juga. Ini ada yang terpisahnya jauh sekali. Kita naikkan dulu. Nah, sekarang kita mulai masuk bagaimana mengatur korannya. Ini sudah posisi landscape ya. Ini kita blok dulu. Anak-anak sudah paham juga deh kayaknya nih. Kita blok. Sampai semuanya terpilih. Paling akhir apa nih? Ya, ini sepertinya sudah paling akhir. Nah, kalau sudah begini, kalian masuk ke home, ke menu yang utama, terus kalian pilih kolom. Nah, kalau di contoh itu Pak Agus pilih 3 ya. Sekarang Pak Agus pilih 3. Contoh yang dulu maksudnya. Nah, ini sudah jadi kolom dengan model landscape. Artinya pengaturan kertasnya sudah kita atur menjadi landscape. Terus kita atur ratanya, rata kiri kanan sekalian. Jadi langsung rapi. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan mengatur di bagian judul. Judul itu yang bisa kita atur yaitu dengan cara paling kita membuat tebal gitu ya, atau kita bisa juga memilih font judul yang agak unik, misalnya begitu ya. Kita cobakan dulu ke sana, gampang ya anak-anak. Aku kira kalian bisa sekali membuat seperti ini. Nanti setelah ini Pak Agus minta tugasnya dikerjakan, yaitu membuat ketik koran. Nah, nanti kalian mengerjakan ketik koran ya. Ini Pak Agus tebalkan, terus ukurannya Pak Agus, ukuran huruf ya Pak Agus besar biar nanti kelihatan. Oke, lebih besar lagi. Terus biar menarik, cari fontnya yang bagus. Kita cari ini sesuai dengan HP kita. HP-nya anak-anak mungkin lebih banyak fontnya, bisa dipakai. Bagus, lebih suka di dancing script ini. Kayaknya bagus. Nah, oke, kita lihat. Nah, seperti ini kan jadinya nih. Pentingnya menjaga pola hidup sehat selama masa pandemi. Apa saja toh? Pola hidup sehat. Nah, ini juga bisa kalian
buat menjadi bold karena ini pokok bahasannya. Jadi seperti hal yang penting harus ditebalin. Oke, maka jadinya begini. Tekan pola hidup sehat. Nah, ini kalau kalian sudah bisa buat begini, kalian bisa langsung ngeprint. Jadi udah bagus itu. Nah, ini kita lebarin juga. Kita blok dulu. Kita tebalin. Oh, pindah toh. Oke deh. Yo, lompat ya. Maaf. Pak Agus buru-buru saja nih. Oke, kita tebalkan. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau sudah jadi, sekarang tinggal kita memasukkan gambar. Tadi ada gambarnya kan? Gambarnya itu caranya kalian tinggal buka lagi yang tadi. Ini ya. Pernah Pak Agus ajarkan caranya screenshot lebih mudah. Sebenarnya caranya bisa kalian pilih gambarnya terus kalian download gitu ya. Tapi kadang nanti kalian harus cari tempat penyimpanan terus kalian bingung tadi nyimpannya di mana. Akhirnya Pak Agus lebih suka pakai screenshot saja. Nah, ini screenshotnya. Setelah itu kalau sudah di screenshot kita sisipkan. Nah, kita buka, sekarang kita sisipkan. Ini ketikannya sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah rapi. Kemudian misalnya kita akan memasukkan di sini untuk gambar di bagian depan. Nah, jadi tempatkan dulu kursornya di mana? Di depan misalnya. Terus kalian pilih sisipkan. Nah, ini ada kalau Pak Agus mau buka yang pelan-pelan di sini disisipkan. Nanti ada sisipkan gambar ya. Sisipkan gambar atau sama dengan insert picture. Nah, di sini dia. Mana tadi? Nah, ini. Tuh, ada kan? Terus sekarang tinggal kalian cropping ya. Ini kalian cropping. Ini kita sisipkan dulu. Wah, besar juga ya. Ini kalian pangkas. Ini ada di sini pangkas ya. Nanti kalian memilih, kalian pangkas dulu. Oke. Oke, ini sudah jadi, terus kita lebarkan ya. Ini bagus, perbesar. Ya, pangkasnya kayaknya kurang bagus. Oke. Nah, seperti ini anak-anak. Untuk gambarnya sudah muncul di sini. Nah, sekarang tinggal kalian mau ngatur gambarnya tuh naruhnya di mana nih. Pak Agus berharap kalian membuatnya tetap dalam satu halaman ya. Misalnya ini kalian lebarkan saja, sepertinya tidak terlalu mengganggu. Kalian taruh di atas kan, kalian lebarkan aja sampai segini. Apakah dia masih satu halaman? Yes, masih satu halaman. Jadilah seperti ini. Nah, ini adalah pengetikan koran dengan mengatur page setup. Mudah kan anak-anak? Baik, ini menjadi tugas kalian untuk pengolah kata ketik koran di kelas 6. Nanti akan Pak Agus minta kalian kerjakan paling lambat dikumpulkan hari Sabtu. Nah, jangan sampai nanti kalian menunda-nunda.
Kalau bisa diselesaikan, langsung diselesaikan saja. Nanti di bagian atas disimpan ya dengan tulis nama kalian dulu. Jadi nanti di sini atau di bagian bawah juga boleh ya. Kalau ini masih ada tempat, misalnya kalian buat nama di sini juga boleh. Kalian tulis nama dan kelas. Misalnya ini Pak Agus tulis Agustinus, misalnya gitu ya. 6 Z nomor 101. Oke, seperti itu anak-anak. Jadi nanti Pak Agus minta kalian bisa mengerjakan. Boleh menggunakan laptop, boleh juga menggunakan smartphone. Untuk ketikannya, kalian silakan memilih ketikan yang sekiranya itu baik dan itu bisa kalian gunakan. Asalkan kalian mengaturnya, orientasinya landscape. Kemudian untuk ukuran kertas kalian bisa menggunakan A4 yang lebih mudah sih, A4. Kemudian untuk korannya kalian bisa buat dibagi kolom 2 atau 3 atau left atau right, silakan sesuai dengan kreativitas masing-masing dan diberikan gambar serta poin-poin penting yang memang itu harus dibuat tebal atau bold atau judulnya diatur supaya kelihatan menarik. Silakan kalian buatlah seperti itu, nanti dikirimkan ke GC. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tolong diperhatikan betul petunjuknya dan dilakukan. Terima kasih. Tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam literasi digital.